kalau sekarang masih nggak ada. Oke. Kita chat DM aja guys. Oke. Oke. Sekarang ada kan? Iya. Sudah baik lagi ya. Oke, thank you banget. Thank you. Sekarang, halo. Finally, guys. Tadi mau ngakak banget karena ada yang ngomong the real ilmu goib. Aku nggak tahu kenapa ini bisa mati. So anyway, ada banyak banget yang aku tadi udah ngomong apa. Oke. Dari tadi kakak ngomong ada suaranya. The real ilmu goib. Makasih banget loh staff aku nyamperin aku. Kesini untuk ngasih tahu, kalau enggak aku udah ada kayak orang bodoh berkelanjutan terus. Iya. Ngakak berat coy. Oke, tadi ada yang nanya gimana caranya supaya kita kelihatan bervalue dan gak rendahan di mata cowok. Itu udah masuk belum? Iya. Gimana caranya supaya kita kelihatan bervalue dan gak rendahan di mata cowok? Itu udah masuk belum guys tadi? Aku udah menjawab itu belum? Oh gitu. Oke. Di sini ada. Thank you udah ngejawab buat Dita. Oke, aku akan menjawab pertanyaan gimana caranya supaya kita kelihatan bervalue dan gak rendahan di mata cowok. Jadi gini guys, we are the CEO of our life ya. Kita adalah CEO dalam hidup kita. Jadi kita tuh yang punya empire ini. Dan kalau misalnya, aku harap kalian sudah tidak lagi berpikir bahwa gimana sih caranya supaya orang suka sama kita, gimana sih caranya supaya cowok tuh gak ngeliat kita rendahan apa segala macam. No, kita harus nge-switch apa yang kita pikirin. Jangan bermindset kayak gimana ya caranya supaya orang suka sama kita, tapi bermindset lah gimana kira-kira gue suka nggak ya sama lo, seperti itu. Dan anyway, gimana kita untuk bisa berada di posisi itu, yaitu yang mana ini orang-orang pada mau masuk nih di dalam hidup gue gitu, gue lebih milih yang mana gitu. Itu kira-kira gue bakalan suka sama dia atau enggak gitu. Itu untuk bisa di posisi itu tentu aja. Terakhir yang parkiran. Oke. Untuk bisa di posisi itu tentu aja adalah yaitu dengan kita mengembangkan diri, dengan kita fokus kepada diri kita sendiri, dengan kita ikut les bahasa Inggris, kita ikut ini, ikut itu gitu. Dengan kita perawatan dan lain-lain. So, aku harap kamu tidak ada lagi dari kalian yang bertanya-tanya gimana caranya untuk gimana sih caranya untuk orang lain suka sama kita, untuk kita tidak dipandang rendah oleh orang lain, kayak gitu-gitu. So ya, seperti itu. Pelan kak, pelannya apa? Tidak ada suaranya atau gimana? Kenal 1 bulan, chat intens, voice call, sering ngobrol banyak hal, dia ngajak ketemuan di Bali, tiket hotel dibayarin, iya atau enggak? Guys, ini sebenarnya udah aku bahas di Summer Camp Vol 2, tapi tentu aja aku nggak akan spill semuanya di sini. Aku akan kasih tahu ke kalian beberapa hal. Jadi seperti ini, kalau misalnya kalian diajak jalan, apalagi diajak liburan ke Bali dan lain-lain, itu sebenarnya keuntungan bukan ada pada kamu, keuntungan ada pada dirinya. Karena apa? Dia ngajak jalan-jalan nih, dia ngajak keluar, dia ngajak ke Bali lagi ya, ke hotel. Dan itu udah pasti tuh akan nginep di hotel entah Airbnb. Itu tuh dengan dia nenteng-nenteng kamu, itu tuh akan menaikkan status sosialnya dia gitu. Laki-laki itu kan dilihat dari harta tahta sama wanitanya kan. Laki-laki itu dipandang tinggi itu dari status sosialnya tuh tinggi apa gitu. Apakah dia bernilai di mata masyarakat, atau dilihat juga dari keuangannya gitu, dia orangnya tajir atau enggak sih. Lalu yang terakhir adalah dilihat dari wanitanya. Kita tidak bisa memungkiri ya, kamu bisa membenci aku sebenci-bencinya yang kamu suka, tapi di sini aku hanya memberikan pesan kepada kamu gitu. Aku bukanlah pelaku, tapi aku adalah orang yang memberikan kamu pesan. So don't shoot the messenger, I'm just the messenger. Jangan tembak pemberi pesan ini, karena aku hanyalah memberi pesan apa yang pada umumnya terjadi. Semakin cantik perempuan, maka status sosial laki-lakinya itu semakin tinggi. Dia berani ngajak kamu liburan ke Bali, ini apa segala macam, berarti di mata dia kamu kan cantik, ya nggak sih? Dan dengan dia membawa kamu nenteng-nenteng ke Bali, ke pantainya, ke restorannya di Bali dan lain-lain, itu akan menaikkan status sosial dia. Oh, cantik nih cewek,
pasti dia orang kaya karena dia bisa bawa cewek cantik seperti itu. Jadi aku harap mulai sekarang kalian jangan berpikir yang namanya diajak jalan-jalan ke Bali itu adalah merupakan kebahagiaan kalian. Guys, jalan-jalan ke Bali itu berujung apa sih? Mentok-mentok juga palingan masuk fits kalian punya fits cantik, ya nggak sih? Dan kalian tahu bahwa everybody doesn't care about other people. People cuma peduli sama dirinya sendiri, ya. Sekali lagi, orang-orang itu cuma peduli sama dirinya sendiri. Kalian ngerasa bikin fit cantik di IG, terus liburan ke Bali, apa segala macam. Emang orang peduli? Orang tidak sepedulinya itu, guys. Orang peduli sama postingan dirinya mereka masing-masing. Jadi nggak ada hal yang kamu dapetin secara real sebenarnya dengan diajak jalan-jalan ke Bali atau diajak jalan kemanapun. Apakah yang real? Yang real itu adalah kalau kamu dikasih cash keras, seperti itu. Cash keras itu still the best, atau emas atau apalah. Pokoknya sesuatu yang bersifat uang ujung-ujungnya, seperti itu. So ya, Kak, ada teman yang bilang kita nggak cocok sama pasangan kita, what do you think? Sebenarnya kadang teman itu bisa memberikan kita POV dari apa istilahnya, eagle view gitu. Kayak misalnya kita beli rumah nih, kan kita yang ada di dalamnya nih, kita tuh kadang nggak tahu gitu keborokan apa sih yang terjadi. Tapi bukan beli rumah, pokoknya intinya adalah orang yang bisa see the bigger picture itu kadang teman kita sendiri. But tentu aja kita jangan lupa terimalah masukan dari orang-orang yang memang kita tahu mau yang terbaik untuk diri kita gitu. Kalau misalnya ada masukan yang ngomong kayak lo kayaknya nggak cocok deh sama cowok lo karena gini, take it with the grain of salt. Take it with the grain of salt itu artinya adalah kalian ambil yang mana itu baik untuk kalian dan yang mana itu tidak baik untuk kalian, seperti itu. Jadi kayak misalnya aku orang yang mau menerima masukan gitu. Kalau misalnya staff aku ngasih masukan aku akan berterima kasih, lalu aku akan mencernanya kembali, seperti itu. Kak, ngungkapin perasaan ke cowok tuh sah-sah aja nggak sih, Kak? Tidak boleh, jangan diungkapin. Buat apa? Karena ya kamu misalnya mau ngungkapin perasaan ke seseorang nih, kamu tuh ngerasa kayak itu kan ada rasa penasaran di dalam diri kamu ya. Terus kamu akan berdalih dengan pemikiran, oh kalau misalnya aku cerita ini kalau misalnya aku mengungkapkan perasaan ini, aku akan jadi ngerasa lega. Tapi yang namanya rasa penasaran, guys, itu tuh nggak akan hilang gitu aja. Yang namanya rasa penasaran, semakin kita feeding curiosity itu, semakin kita kasih makan rasa penasaran itu, mereka tuh malah akan semakin menjadi. Ini misalnya kamu mengungkapkan perasaan, terus cowoknya itu ngomong thank you, pasti ada rasa penasaran berikutnya. Entahlah, 3 hari lagi mungkin kamu kirimin dia rantang makanan apa segala macam, ide-ide nih aku masak gini, karena kamu mau tahu ini dia kayak gimana. Pesan aku adalah ya, kalau kamu suka sama seseorang, just apa ya, jadilah versi diri kamu yang terbaik. Terus kita lihat orang itu menghubungin kita atau enggak gitu. Kalau misalnya nggak menghubungin, nggak usah, seperti itu. Kak, kalau ada cowok serius mau nikahin tapi kita nggak siap gimana? Kalau nggak siap lebih baik nggak usah, seperti sumpah guys, sebenarnya aku masih kebayang-bayang tadi kamu ngomong the real ilmu goib pas ini mati. Sebenarnya lucu banget. Iya juga ya, iya betul. Iya, ngomong-ngomong tentang rasa penasaran, kamu tahu dosa pertama perempuan di muka bumi itu apa? Coba ada yang tahu nggak dosa pertama perempuan di muka bumi itu apa? Ada yang tahu nggak? Ayo jawab. Dosa pertama perempuan di muka bumi. Dosa pertama perempuan di muka bumi itu adalah rasa penasaran. Karena Hawa itu kan yang bikin Adam dan Hawa itu dijatuhkan ke bumi itu kan karena rasa penasaran Hawa ingin memakan buah kuldi. So ya, dosa pertama dan kelemahan tertinggi perempuan itu adalah rasa penasaran. Semakin kamu ngasih makan rasa penasaran tersebut, maka rasa penasaran itu tidak akan hilang, tidak akan lenyap. Justru kamu akan semakin pengen tahu. Betul. Lanjut. Ilmu goib.
Kak, dia selalu mix sinyal ke aku, tapi aku belum bisa kalau nggak sama dia sekarang. Bentar, apa tadi kamu bilang? Kak, dia selalu mix sinyal ke aku, tapi aku belum bisa sama dia. Ya nggak apa-apa, bagus dong, kan sama-sama nggak bisa. Oke. Kak, aku 24 tahun belum pernah pacaran, jadi mending jangan bilang apa-apa ya kalau ketemu cowok. Oke, ini sebenarnya kembali buat yang baru join, ini sebenarnya sebelumnya ini ya, kita lagi ngebahas tentang kalau ditanyain cowok kapan terakhir kali pacaran, jangan bilang udah lama nggak pacaran. Dan di sini konteksnya kamu umur 24 tahun belum pernah pacaran, itu sebenarnya nggak apa-apa banget. Kamu bisa bilang, oh sempat deket sih, tapi cuma deket-deket aja, kayak gitu. Oh iya, sorry, Kak, yang di question box dong. Oke, kita masuk yang di question box. Ini masih di sini. Aku masih membaca-baca. Kakak, kalau mau tahu cowok udah aman nggak pelit, mesti dimintain duit nggak ya? Sebenarnya tuh cowok akan ada jiwa providingnya guys, tanpa kita minta ketika di awal, ngerti kan? Jadi of course tadi kan di depan aku sempat ngomong ke kalian, Kak, ke cowok itu perlu minta nggak sih? Tergantung konteksnya ya. Kalau misalnya udah pacaran dan dan kita ngerasa kita berhak untuk mendapatkannya gitu ya, minta itu sah-sah aja. Tapi kalau ini kan konteks pertanyaannya adalah mau tahu mungkin ini baru kenal gitu ya, masih menjadi gebetan, dan kalian mau tahu ini cowok tuh nggak pelit atau enggak. Menurut aku jangan minta duit sama gebetan. Aku pernah bahas ini di Summer Camp Fall 2, kalau di 3 bulan pertama bahkan tuh jangan minta kayak gitu. Sama aja ketika kalian di 3 bulan pertama tuh cowok udah tangannya kemana-mana gitu, itu bikin kita ilfeel ya nggak sih? Jadi kita playing long game itu tuh kayak kita tuh nyimpen, kita berstrategi walaupun kita nunggunya lama, tapi untuk mendapatkan hasil yang besar seperti itu. Jadi dari awal kita nggak minta-minta, dan gimana kita tahu kalau dia royal, dia akan secara otomatis ngasih ke kita gitu. Cowok itu punya jiwa provider ke cewek yang dia mau gitu. Lanjut ya guys. Kak, cara nagih janji ke cowok dong, soalnya waktu itu dia pernah bilang kalau mau makan apa bilang aja ya. Guys, kalau menurut aku ya, untuk hal-hal kecil kayak misalnya makan apa segala macam, kalian tuh menurut aku nggak usah sungkan. Apalagi dia udah pernah ngasih kalian lampu hijau kalau mau makan sesuatu, bilang aja ya. Itu nggak apa-apa banget ketika kalian lagi ngobrol, terus kamu masuk terus ngomong, aku kayaknya lagi pengen makan ini deh, lagi pengen makan pancake durian. Kalau misalnya dipesaninnya malam ini boleh nggak, kayak gitu. Itu oke banget, nggak apa-apa banget. Apalagi ini untuk hal yang bukan sesuatu yang besar seperti itu ya. Takutnya nggak ada suaranya. Mau dijodohin temen Indo, mau dijodohin temen sama bule di Itali, tapi udah 1 bulan belum ada chat sama sekali, padahal nomor aku udah diminta. Jadi gini guys, perempuan itu kan seneng banget dengan imajinasi. Pernah nggak sih kalian kenalan sama cowok, apalagi kalau cowoknya ganteng gitu ya, ganteng, berduit, dan pokoknya instagramable banget lah. Itu tuh kalian udah berpikir sangat jauh ke depan. Itu tuh salah satu kelemahan cewek. Kalian tuh suka berimajinasi hal-hal yang sangat jauh, seperti misalnya langsung mikirin nanti mau pakai adat apa segala macem. Nah ini guys, perbedaan cowok dan cewek. Kalian tahu kenapa banyak sekali film superhero, film-film tembak-tembakan kayak gitulah pokoknya, entah itu entah itu dalam bentuk animasi atau dalam bentuk kenyataan seperti James Bond lah segala macem, atau Avengers. Itu tuh kenapa laku dan kenapa diproduksi kan udah pasti karena laku kan, udah pasti karena banyak permintaan. Karena itu guys yang dibayangin laki-laki ketika mereka mau tidur yang dibayangin adalah, oh aku pahlawan di sebuah kota gitu, tiba-tiba ada penjahat terus dar aku giniin penjahatnya. Itu yang dipikirin laki-laki guys. Laki-laki tuh selalu ngehayalnya jadi superhero. Kalau perempuan kalau mau tidur ngehayalnya apa? Aduh, gue nikah sama gebetan gue gitu. Jadi aku harap kalian tuh tidak terlalu berimajinasi yang bisa
membuat kalian terjerumus pada hal-hal yang kurang baik. Contohnya yaitu kan kamu mau dikenalin nih sama bule Itali, apalagi kamu lihat fotonya ganteng gitu, terus apalagi kayak duitnya banyak gitu, dia sering internationally kemana-mana, langsung gitu kamu pikirin sesuatu yang indah-indah gitu. Bahkan secara realita kamu udah diminta nomornya tapi sebulan dia nggak ngechat kamu, sebenarnya itu adalah sebuah pertanda gitu ya, adalah sebuah ya udah he doesn't want you, at least for now. Kita tidak tahu apa yang terjadi nanti, tapi kita tahu sendiri yang namanya cowok kalau mau maka hari itu juga dia akan ngelakuin seperti itu. Jadi aku harap kamu menggunakan energi imajinasi kamu untuk imajinasi yang lain-lainnya. Pesan buat cewek umur 20-25 tahun, jangan nikah muda, karena semakin kamu berumur semakin kamu menyadari bahwa dunia ini tuh luas banget. Anyway, kemarin aku baca postingan orang dan aku suka banget apa ya, dia ngomong apa ya, kalau kalian mau nikah, kalau kalian apa ya, kayaknya gini deh, kalau kalian mau nikah, kalian coba deh keluar negeri dulu sendiri dan kalian lihat sekeliling kalian bahwa dunia itu tuh luas banget, orang itu tuh ada banyak banget di mana-mana. Kalian tuh harus tahu kalau dunia itu tuh tidak terbatas, dan semakin kita berumur, dan anyway yang sekarang ini adalah kata-kataku bukan dari yang itu, dan anyway semakin kita berumur semakin kita tuh bisa mengeksplor banyak hal gitu. Semakin kita dewasa, kita adalah anak muda yang punya duit aja gitu. Kayak misalnya aku di umur aku yang sudah 38 ini ya guys, bedanya aku yang umur 38 sama aku yang umur 18 adalah ya aku versi anak muda yang punya duit aja. Dan semakin kamu dewasa, percaya deh, semakin banyak cowok-cowok tuh yang jadi tertarik sama kita gitu. Jadi kamu tuh jangan berpikir kalau aduh makin tua takut makin gini-gini. Enggak, makin tua itu kalau misalnya kita naikin value kita ya, kalau misalnya kita nggak malas-malasan kepada diri kita sendiri ya, justru ya banyak cowok-cowok yang deketin kita. Dan anyway aku kan konteksnya umurnya udah 38 kan, berarti kan yang deketin aku ya umurnya udah jauh di atas aku gitu, umur 48 atau bahkan 50. Cowok umur 50 guys, mereka tuh udah punya rumah mereka tuh udah lunas, dan itu tuh bukan rumah pertama mereka. Kan ada istilahnya yang namanya first home sama dream home kan. Ada istilah yang namanya first home sama dream home. First home itu adalah rumah pertama. Biasanya tuh orang kalau punya rumah pertama itu kan kecil, cuma 2 kamar, apa segala macam, itu juga jauh, bukan di pusat kota, apa segala macam, itu adalah first home. Tapi kalau dream home, cowok umur 50 tahun pada umumnya mereka tuh sudah memiliki dream home. Dream home itu adalah rumah yang mereka impikan. Oh, rumah di daerah yang bagus gitu, di daerah pusat kota, terus rumahnya juga 4 kamar, ada kamar plus kamar ART, terus maybe ada kolam renang dan segala macam. Semakin kamu dewasa tuh kamu akan ketemu dengan cowok-cowok yang kayak gitu. So you don't have to worry, kamu gak harus khawatir. Semakin tua banyak kesempatan yang datang kepada kamu. So pesan, balik lagi ke pertanyaan, pesan untuk cewek yang umur 20-25 tahun, jangan nikah muda. Iya. Dan banyak juga cewek seumuran aku yang orang-orang, I'm not saying orang-orang di sekeliling aku ya, karena orang-orang di sekeliling aku sebenarnya itu aja orangnya tuh teman-teman cheers aja. Tapi banyak orang yang di usia 38 tahun ya dalam keadaan sudah bercerai. Seperti itu. Salah satu alasannya adalah karena nikah muda dan percaya bahwa nikah itu hanya butuh cinta. Dan anyway, kita hidup di masa yang super advantage. Banyak keuntungan yang kita bisa ambil. Karena apa? Sekarang yang namanya informasi itu adalah very accessible to everyone. Sangat bisa diakses untuk semuanya. Kamu nggak usah ikut seminar, kamu bisa nonton live orang, bisa nonton konten-konten orang, bisa nonton apalagi YouTube tuh yang paling dalam pembahasannya. Anyway, aku nggak punya YouTube. So ya, YouTube tuh pembahasannya dalam apa segala macam. Kamu bisa mengambil ilmu dari situ. So, kamu dengan para perempuan yang 10 tahun lalu, kita itu kamu yang belum menikah nih sekarang, dengan perempuan yang 10 tahun lalu yang sudah menikah dan mereka menyesal dengan pernikahan mereka, kamu tuh jauh sangat beruntung karena kamu bisa mendengarkan cerita dari banyak sisi. Of course bukan cerita dari orang yang gagal, yang cuma gagal dalam menikah ya. I'm not saying semua pernikahan itu buruk. Aku rasa banyak sekali pernikahan yang baik yang ngasih. Jadi kamu bisa mengambil POV juga dari orang-orang yang pernikahannya baik dan sejahtera, dan kamu bisa belajar dari mereka. Pernikahannya bisa baik karena apa? Pernikahannya bisa bahagia karena apa? Kayak gitu.
dan pernikahannya bisa gagal karena apa seperti itu. So my best advice is benar-benar harus sorry, benar-benar harus menikah dalam keadaan matang, bukan karena dikejar-kejar kamu umur 25 tahun. Aku tahu banget kok pas umur 22 tahun tuh banyak banget yang menikah gitu. Setelah kita lulus, 1 tahun setelah lulus tuh banyak banget yang nikah. And I hope even when you are, oh tapi kak aku mau nikah umur 21 tahun, itu nggak apa-apa banget kalau itu memang pilihanku. Tapi aku harap kamu sudah memikirkan matang-matang bibit-bibit bobotnya, karena menikah itu nggak hanya soal cinta. Dan di seluruh dunia, di negara manapun, faktor terbesar perceraian itu tuh bukan perselingkuhan, tapi ekonomi. Saat third date or date keempat, apakah kita harus sesekali bayarin? Enggak, aku nggak kayak gitu. Kan kadang tuh ada postingan-postingan, oh iya kalau misalnya dia ngajakin aku nonton bioskop, maka aku akan bayarin dia makan. Aku bukan tipe orang yang seperti itu. Dan anyway, ini semua tuh kayak sesuatu hal yang apa ya, ini kan hanya pendapat. Buat yang nonton ini, aku harap kalian tahu bahwa ini adalah pendapat. Yang namanya pendapat dan opini itu bisa berbeda-beda, dan tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Kalau misalnya ada orang yang ngomong kayak gini, ya iyalah lo yang namanya ngedate, kalau misalnya pacar lo ngajakin nonton, ya udah pacar lo bayarin nonton, ya udah lo bayarin makan. Kalau menurut aku sebaliknya, mau nonton, mau makan, mau main ice skating, apa segala macam, itu tetap semuanya dia yang bayar. Dan ini adalah pendapatku, dan inilah ada opini. Opini adalah opini, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tidak seperti matematika. Matematika itu adalah ilmu yang absolut. Apakah itu ilmu yang absolut? Ilmu yang dimana-mana tuh jawabannya sama. Mau kamu nanya sama guru yang tinggal di Amerika, atau kamu nanya sama guru matematika yang tinggal di Jonggol, itu jawabannya tuh sama. 2 tambah 2 berapa? 4. Kamu nanya guru yang di Jonggol, 2 tambah 2 itu sama dengan berapa? 4. Itu adalah jawaban yang absolut. Dan opini itu jawabannya tidak absolut. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tergantung dari moralitas yang kalian pegang dan yang kalian anut. Ngos-ngosan. Nggak tahu guys, aku suka banget kalau ngomong cepet-cepet. Anjir, yang nonton 700 sih. Kalau Tresnani kayak 180. Followernya real. Apa lagi ya? Aku baca pertanyaannya. Kak, apa yang dilakukan oleh seorang wanita selain naikin value di usia 30 tahun yang belum nikah? Sumpah, umur 30 tahunan dan belum menikah, kalau pengalaman pribadiku, aku tidak mengajak kalian untuk tidak menikah di usia 30 tahun ya. Karena yang dikhawatirkan adalah, kalau lu bikin propaganda untuk tidak menikah di usia 30 tahun. Enggak, aku di sini hanya memberikan insight, dan sekali lagi, ambil baiknya, buang buruknya. Setiap kali informasi yang kalian terima di internet, itu yang harus kalian lakukan. Jangan semuanya diambil, tapi ambil yang menurut kalian itu nyaman untuk kalian dan sesuai dengan moralitas yang kalian anut. Umur 30 tahunan tanpa menikah itu tuh kayak anak kecil punya duit, serius deh. Itu sangat membahagiakan, and I love it. Terima kasih buat pertanyaannya, Leher Kakak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebenarnya sebelum seminar tuh aku sempat ngerasa sakit, sampai aku manggil fisioterapi datang ke rumah, and alhamdulillah it turned out to be very good. Maksudnya alhamdulillah aku sembuh gitu. Ya kena gondongan apa BTW, bentar lagi aku oplas guys. Ini kita intermezzo, iklan dulu. Enggak iklan deh, aku tidak mempromosikan apapun ya. Apa yang dioplas? Apanya yang dioplas? Hidungnya. Sinyalku jelek. Kenapa sinyalmu jelek? Iya, aku 32 tahun single, happy Paul. Iya, happy banget. Sumpril, happy. Kak, aku tipe fisik cewek yang dia suka jauh dari aku banget. Anjir, tapi dia stay sama aku dan royal udah 7 tahunan, padahal aku ngerasa bahwa kita sebenarnya nggak cinta. Tapi guys, kamu kalau ngomong kayak goma, kita sebenarnya nggak cinta dia, tapi cuma cinta duitnya aja. Ya nggak apa-apa, bagus dong. Kan laki-laki itu juga sebenarnya ilmu-ilmu yang aku berikan ini diadaptasi dari pemikiran laki-laki. Laki-laki itu sangat berpikir logis, dan laki-laki itu akan memilih sesuatu berdasarkan keuntungan apa yang dia punya saat ini gitu. Ilmu yang aku berikan kepada kalian tentang untuk memiliki batu loncatan itu sebenarnya kan diaplikasikan duluan oleh para laki-laki gitu. Laki-laki itu
mereka bisa aja gitu kayak selama pacarannya, nah ini seperti kasusnya kamu cuma cinta duitnya, ya nggak apa-apa gitu. Jadi kan dia batu loncatan sampai kamu level up, nanti kalau kamu sudah berada di level skor yang kamu inginkan, and I'm not saying skor itu hanya skor muka ya, tapi juga value otak kamu dan lain-lain, ya udah kamu bisa kalau kamu sudah di value yang kamu inginkan, entah itu skor 8, 9, 10, kamu bisa loncat ke level yaitu dengan cowok yang memang kamu suka, dan of course cowok itu juga suka sama kamu. Seperti itu. Kak, kalau habis ketemuan, habis itu sering teleponan, lalu dia menghilang awalnya seminggu, terus telepon lagi, hilang lagi 2 minggu. Ya, soalnya kamu di daftar roster cintaku, karena kamu ada di daftar gebetannya dia. Dan ketika dia ngilang 2 minggu, itu gebetan dia yang utama datang. Apakah itu hal yang salah? Sama sekali tidak salah. Justru menurut aku itu adalah tindakan yang bijaksana. Aku kalau ditanya, aku lebih memilih cowok kuper yang belum pernah pacaran, atau aku memilih cowok yang ketika dia ngegebet aku, dia juga sambil ngegebet 5 cewek lainnya. Of course aku akan menjawab yang kedua. Karena apa? Cowok yang kuper, cowok yang belum pernah pacaran, cowok yang belum melihat dunia, itu jauh lebih bahaya loh guys. Mau dia kaya, tapi kalau dia belum pernah ngelihat dunia, itu bahaya. Dia milih kita nih, gila, dia suka banget sama kita, apa segala macam. Terus ternyata kekuperannya dia tuh hilang gitu 3 tahun lagi. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin 3 tahun lagi tiba-tiba dia jadi suka golf, terus dia ketemu sama teman-teman golfnya gitu, dan teman-teman golfnya mengenalkan dia dunia lain yang belum pernah dia coba sebelumnya gitu. Terus ayo kita ke bar-barnya orang kaya apa segala macam. Ya kok nggak ini sih. Lah, matiin aja itunya, rekam layarnya. Udah ketemu dengan berbagai jenis tipe perempuan, dan ternyata dia sangat cocoknya dengan diriku. Itu lebih baik seperti itu. Dan kalau kamu masuk ke dalam daftar roster alias daftar antrian, aku harap itu tidak membuat kamu jadi rendah diri ya. You could be the sweetest peach in the world, but there is always someone who doesn't like peach. Kamu bisa menjadi buah peach yang paling manis di dunia, tapi yang paling indah, manis, enak di dunia, tapi ada aja kan orang-orang yang gak suka dengan buah peach. Jadi go where you are appreciated. Pergilah di tempat yang mana kamu dihargai gitu. Jadi aku tuh gak fokus dengan cowok-cowok yang gak suka dengan diriku. Aku fokus dengan cowok-cowok yang memang suka dengan diriku. Seperti itu. And of course the pool will be very small. Maksudnya ini kan ada lautan laki-laki nih. Let's say lautan laki-laki yang cross path di aku, yang hidupnya ngelewatin gitu ya, yang ketemu di aku, itu mungkin ada 10.000 orang, mungkin lah, nggak tahu seumur hidup aku. Terus anggaplah yang suka sama aku tuh, ya anggaplah cuma maybe 50 orang, 100 orang mungkin selama hidup aku. Aku nggak fokus di 9.000 orang yang nggak suka sama aku guys. Aku fokus ke orang-orang yang suka sama aku. Seperti itu. Kalau kamu percaya nggak ada tipe cowok avoidant? So kayak gini ya guys, aku tahu itu ada di dalam ilmu psikologi, tapi however aku punya pemahamanku sendiri. Dan kalian boleh tidak setuju dan tidak percaya atau tidak meyakini apa yang aku yakini, karena sekali lagi aku di sini tidak memaksa, aku hanya memberikan opiniku. Menurutku tidak ada istilah yang namanya cowok avoidant. Yang ada itu adalah cowok yang emang nggak suka sama kita. But sometimes we try to feel ourselves better about. Sometimes we try to make ourselves better about ourselves. Kadang kita berusaha untuk merasa diri kita baik gitu ya, biar kita tidak ngerasa di reject banget. Maka salah satu bentuk pertahanan kita adalah, oh iya dia nggak suka sama gue soalnya dia avoidant gitu. Sebenarnya memang nggak suka aja. Ini hanyalah aku ya. Betul, avoidant adalah kamu bukan targetnya. Yes, true. Apa ya guys, kalau misalnya kamu sama aku, kamu harus tahu bahwa aku itu bukan yang bukan yang seneng jual mimpi dan lain-lain. Dan aku tuh bukan tipe-tipe yang kayak gitu. Mungkin karena hormon testosteron aku lebih tinggi dari dari perempuan pada umumnya. Kalau kamu followers baru,
nggak suka. Ih, kalau kamu followers baru, aku itu memiliki testosteron yang, jadi waktu itu aku pernah cek ke dokter. Jadi hormon testosteron, semua perempuan itu punya hormon testosteron, tapi jumlahnya of course sangat jauh lebih kecil dibandingkan laki-laki. Dan aku memiliki hormon testosteron yang bisa dibilang tinggi, lebih tinggi dari perempuan normal pada umumnya. Dan itu yang mengakibatkan aku ngomongnya lebih pakai logika. Terus dulu itu aku orangnya nekat banget guys, aku tuh bener-bener nekatnya tuh parah. Tapi sekarang semenjak aku sakit syaraf di leher ini, aku tuh nggak terlalu nekat dalam hal fisik gitu ya. Kayak dulu tuh aku kalau misalnya disuruh sama pelatihku, ayo latihan salto di udara apa segala macam, aku tuh nggak pakai mikir 2 kali, aku langsung aja tuh salto gitu. Nekat aku luar biasa. Dan dulu tuh aku sangat berani gitu, kalau ada sesuatu itu aku sangat konfrontatif. Dan of course sampai sekarang aku juga orang yang konfrontatif, tapi di hal-hal tertentu. Biasanya di hal pekerjaan aku konfrontatif seperti itu. Kak, boleh bahas investasi nggak? Itu sebenarnya ada di eksklusif konten aku sih. Oke, aku mau ngebahas sedikit ya tentang investasi. Kak, invest ke perak itu worth it nggak sih? Sebenarnya nih, aku tuh dari kemarin tuh mikir-mikir tentang investasi perak gitu ya. Jadi seperti yang kalian ketahui, sampai detik ini investasi perak itu nggak terlalu laku. Bukan nggak terlalu laku, tidak terlalu menghasilkan. Ya nggak sih? Kalau kalian lihat grafiknya, nggak usah jauh-jauh lihat di berita atau gimana, kalian bisa cek di chat GPT. Kalau kalian lihat grafiknya, invest perak itu tuh bisa dibilang tidak terlalu menghasilkan. Tapi aku sempat baca kasak kusuk, katanya perak itu akan menjadi the next Bitcoin. Dan kalau kalian bertanya apakah aku menggunakan Bitcoin atau tidak, jawabannya tidak. Alasan kenapa perak nanti bakalan jadi the next Bitcoin adalah karena ini kan kita masuk ke era AI kan. Kita akan masuk, ada banyak hal yang menggunakan silver, ada banyak hal yang menggunakan perak. So katanya sih nanti perak bakalan banyak dicari dan banyak yang bakalan mahal gitu. Sesuatu yang high demand, sesuatu yang banyak dicari, pasti harganya bakalan mahal. Seperti itu. Kalau banyak permintaan, pasti harganya dimahalin. Kalau misalnya yang minta dikit, pasti harga dimurahin biar cepat laku. So ya, kalau ditanya apakah aku sudah investasi perak apa belum, jawabannya adalah 0. Aku belum investasi perak karena aku tuh kayak, perak kan bisa teroksidasi ya setahu aku, tapi correct me if I'm wrong ya, tolong koreksi kalau aku salah. Setahu aku perak itu tuh bisa teroksidasi, jadi tuh kayak mager banget beli perak. Dan anyway, kalau kalian bertanya, kalau kalian cek, perak itu lumayan murah, murahnya tuh lumayan jauh banget kalau dibandingkan dengan emas. Wow. Iya, kalau misalnya kalian nanya Bitcoin, aku jujur sumpah ya, selera fisik cowokku bukan aku, tapi dia royal banget dan setia. Cuma dia suka lihat-liatin cewek di sosmed. Guys, lihat-liatin cewek itu, lihat-liatin kayak gimana nih? Kalau menurut aku, lihat hanyalah sekedar ngelihat itu masih nggak apa-apa kok. Aku tidak se-strict itu. Kan lihat-lihat doang. Kita juga kadang nggak sengaja lewat lihat-lihat cowok. Oke guys, anyway udah mau jam 10, aku akan menjawab 2 pertanyaan lagi ya. 3 pertanyaan deh. Satu yang di question box sini, satu yang di kolom sini, dan satu yang di sini. Aku akan menjawab yang di sini. Bentar, aku lagi mencari. Mendahulukan diri sendiri itu jahat nggak sih? Oh ya, aku pengen ngebahas deh soal mendahulukan diri sendiri dalam konteks sandwich generation. Makin kesini aku menyadari banyak banget dari kalian yang sandwich generationnya itu super tinggi. Buat kalian yang sandwich generation, aku mau ngasih tahu ada yang namanya kerugian apa ya kalau di ilmu ekonomi. Yang anak ekonomi mungkin boleh
koreksi aku, ada yang namanya kerugian yang tergerus oleh waktu. Jadi gini, misalnya kalian ngebantu keluarga kalian, dan ini konteksnya adalah ayah kalian tuh memiliki kesehatan yang cukup untuk bekerja. Kalau misalnya ayah kalian sakit-sakitan parah apa segala macam, of course kalian ngebantu orang tua kalian gitu ya. Kalau misalnya ibu kalian juga kayak sakit-sakitan, of course kalian ngebantu ibu kalian gitu. Tapi di sini adalah dalam konteks misalnya ayah kamu umurnya 55 tahun dan mereka masih sanggup untuk bekerja gitu. Aku ngebahas apa ya tadi ya? Iya, ada yang namanya rugi waktu. Misalnya nih kalian ngebantu orang tua kalian padahal mereka tuh masih memiliki kemampuan untuk bekerja. Dan saat ini misalnya umur kalian tuh 22 tahun. Setiap bulannya, misalnya gaji kalian tuh 6 juta. Dan setiap bulannya kalian ngirim ke rumah tuh 2 juta. Uang 2 juta itu guys, uang 2 juta bisa kalian pergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Entah itu nabung emas, entah itu berinvestasi yang lainnya, atau entah itu kalian perawatan dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi ya, ini konteksnya kalau kalian membantu orang tua yang sehat. Aku orang yang sangat sekali. Dan anyway, kalau misalnya kalian jangan berpikir gini loh, kalau misalnya gue ngebantu orang tuh kalau terus ntar kita nggak dibantu. Enggak guys, ketika kita tua nanti nih, mau kita dulu ngebantu apa sama orang, ujung-ujungnya tuh orang akan mikirin dirinya sendiri. Aku mau curhat sedikit jadi tentang ibu aku adalah orang yang sangat berhati mulia. Dia tuh nggak bisa main handphone gitu ya, nggak bisa lihat Instagram apalah segala macam, karena ibu aku udah 85 tahun. Dan baru beberapa minggu lalu, maybe 1 atau 2 bulan yang lalu, ibu aku tuh jatuh kepleset. Dan semasa mudanya, bukan semasa muda lah, mungkin baru 2 bulan yang lalu, dia masih nyumbang-nyumbang ke orang gitu ya. Dia masih ngutangin orang walaupun tuh orang gak bayar. Dia tuh banyak sekali ngasih orang utangan di mana-mana. Ada yang minjem 20 juta dipinjemin dan sampai sekarang gak balik-balik. 30 juta, 40 juta, 1 juta, 2 juta, 500 ribu, itu gak kehitung. Dan ketika ibu aku jatuh, jadi baru beberapa minggu lalu ibu aku kepleset di depan kamar mandi, dan beliau masuk rumah sakit. Literally ditunjukin fotonya tuh lagi di papan apa segala macam. Yang datang tuh siapa guys? Yang datang tuh cuma beberapa orang aja. Dan itu merupakan, aku benar-benar ngelihat dengan mata kepalaku sendiri, itu merupakan bukti nyata. Ibu aku orang yang sangat angel sekali, nggak pernah berantem, nggak pernah ribut, orangnya berhati mulia, soft spoken, lembut, suka ngutangin orang. Dan ketika dia jatuh, yang datang tuh ya udah cuma anak-anaknya aja gitu. Orang-orang lain-lain yang punya utang sama dia tuh nggak datang. So please kalian jangan berpikir gue harus ngebantu orang karena kalau misalnya gue kesusahan, orang itu biar ngebantuin gue lagi. Enggak, orang itu akan sibuk dengan dirinya masing-masing. Orang itu akan tetap hitung-hitungan. So aku harap kalau kalian mau ngebantu, bantulah orang yang memang benar-benar layak untuk dibantu. Kayak misalnya nih, will aku, isi surat wasiat aku, itu tuh bukan orang-orang yang wah, yang apa gitu, tapi ya orang-orang yang memang membantu dalam hidup aku gitu seperti itu ya. Percaya deh, aduh aku nggak tahu, mungkin lebih dari 500 juta kali ya, nggak mungkin lah, pasti jauh lebih dari 500 juta kalau dihitung semasa hidup ibu aku ngebantu orang. Mungkin tahun ini ibu aku maybe 80 juta. Ini kalau aku cuma made up the number ya, ngarang-ngarang ininya. Tapi ibu aku tuh gampang banget minjemin duit ke orang. Dari mana yang datang menjenguk tuh cuma anak-anaknya doang. Ibu aku tuh muliahin banyak anak-anak guys, muliahin banyak anak muda. Dan mana para anak muda itu pada sibuk sama keluarganya masing-masing. So ya nggak usah banyak-banyak kasihan sama orang lain, kita mah kasihan sama diri kita sendiri aja. Oke. Lanjut. Oke, sekarang pertanyaan di question box yang di sini ya. Gak apa-apa, balik lagi ke pertanyaan, Kak, boleh gak sih bantu-bantu sama orang yang secara nyata dan langsung memberikan kamu benefit saat itu? Gak usah bantu-bantu orang yang gak ngebantu kamu, udah gak usah. Pacarku green flag banget tapi kurang mampu. Sudah dilihat dari sudut pandang manapun. Say, pacar kamu green flag karena dia nggak punya duit. Cara untuk tahu sifat seseorang itu adalah dilihat dari 2 hal. Dia punya kekuasaan dan dia punya duit. Kalau dia memiliki 2 hal tersebut, orang tuh baru menunjukkan sifat aslinya. Orang tuh selama ini nurut, green flag, baik,
soft spoken, itu karena nggak punya duit. Coba deh, itu cowok dikasih duit, itu cowok dikasih kekuasaan, itu cowok dikasih popularitas dalam semalam. Apa kalau dia masih rendah hati, ya itu baru baik. Banyak cowok di dunia ini yang melarat tapi green flag. Seperti itu. Melarat. Kalau lu berantem sama pacar nggak, demi Allah ya guys, aku tidak berlebih-lebihan. Aku jarang sekali berantem sama cowokku, bahkan hampir nggak pernah. Tapi anyway, kalau aku berbuat kesalahan kecil, ini handphone aku deng. Kalau aku berbuat kesalahan kecil, of course aku akan meminta maaf. Tapi biasanya tuh kita tuh nggak pernah berantem untuk hal-hal yang penting gitu, untuk hal-hal yang berat banget gitu tuh enggak. Kayak misalnya apa ya yang jadi inian kemarin, jadi tuh pacar aku sebenarnya nggak terlalu suka kalau semisal aku oplas, dan kalau semisal karena tuh pacar aku apa ya pacar aku kan orang tua ya, orang zaman dulu gitu ya, jadi bagi dia tuh oplas tuh adalah sesuatu hal yang sesuatu hal yang nggak perlu gitu. Nah itu terus aku nggak minta maaf sih, karena itu kan my body is my choice ya. Tapi intinya adalah ya aku berusaha untuk ngalemin dia gitu, kayak yang nggak apa-apa tahu kan aku jadi tambah cantik apalah segala macam seperti itu. Anyway, aku udah menjawab semua pertanyaan ya. Iya, udah jawab semua pertanyaan. Sampai lupa HP-nya di mana, taunya dipakai live. Iya, karena tadi aku mau nunjukin chat dari pacar aku. Kalau lu mau oplas dagu, yes. Jadi gini guys, ngomong-ngomong tentang oplas, sebelum kita mengakhiri ini ya, aku mau cerita sedikit. Jadi ngomong-ngomong tentang oplas, aku itu mau oplas di Turki tanggal 30, dan ini bukan iklan ya guys ya, aku 100% tidak di endorse. Aku mau oplas di Turki, aku akan berangkat tanggal 30 dan aku akan dioperasi tanggal 13. Oplas apa aja aku lakukan, dan anyway ketika kalian tahu aku mau oplas, aku tahu akan ada beberapa yang gak suka gitu ya, tapi at least aku berbicara jujur kepada kalian, daripada aku ngomong ke kalian enggak kok ini cuma filler, atau enggak kok ini cuma olahraga aja. Olahraga kan bikin muka aku jadi ramping dan hidung aku jadi ke bawah ramping. Enggak, walaupun aku lebih baik dibenci karena aku menyuarakan kejujuran daripada aku dicintai kayak yang ini ya alami, natural gitu ya, cantik dari lahir kayak gitu-gitu, daripada aku dipuji-puji padahal aku tuh bohong dan aku menyesatkan kalian. Enggak kok guys cuma modal filler, enggak kok guys cuma modal olahraga doang kayak gitu. So aku lebih baik jujur di awal. Aku akan oplas rinoplasti, aku akan ngecilin cuping, aku akan jadi hidung aku tidak sebulat sekarang lagi, hopefully nanti. Terus juga ya gitulah pokoknya. Ini kan hidung aku lebar, ini akan dirapetin lagi kayak gitu. Terus ini akan nggak terlalu kelihatan lagi nanti lubang hidungnya, nostrilnya seperti itu. Nah nanti semoga kalian juga nanti nggak berpikiran abis oplas ini biasanya ketagihan, karena memang oplas aku nggak akan cuma satu. Jadi nanti di Turki aku akan oplas hidung, terus lanjut beberapa bulan kemudian aku akan ke Thailand untuk oplas dagu. Karena apa? Karena kalau hidungnya udah panjang tapi dagunya masih pendek, maka itu akan terlihat kurang proporsional. Jadi hidungnya ditinggiin, terus dagunya nanti diiniin. Dan aku nggak mau filler, aku maunya implan kayak gitu. Kakak sama pacar beda berapa tahun? Beda 15 tahun. Buset. Beda 15 tahun. Kalau lu ajak kami jalan-jalan online selama di Turki, Lu ibaratnya 35. aku bukan 50 tahun. aku bukan tipe yang posting jalan-jalan gitu. Ingat guys, jangan makan sate di depan orang yang kelaparan. Si Hansa kan udah. Kan ekonomi negara kan sedang tidak baik-baik aja ya. Kalau aku posting kemewahan, dan anyway, aku juga tidak akan melakukan hal yang mewah-mewah kok. Kalau aku posting kemewahan itu sangat tidak elok sekali. Dia orang panas. Dia udah punya rumah di Kosovo 1. So, makasih banyak guys buat hari ini. Seneng banget yang nonton banyak. Sekarang ada 700 orang yang nonton. Makasih banyak banget buat malam ini. Semoga kita bisa segera ketemu lagi di live-live berikutnya. Dan ini akan aku save di eksklusif konten ya. Terima kasih. Dadah. Udah selesai. Semoga